Saya itu berkebun di 2 lokasi ya, yang pertama itu kebun lahan terbatas perumahan dan yang kedua itu kebun teras rumah. Nah, yang membedakan tanaman-tanaman yang berada di kebun teras rumah itu, tanaman-tanamannya lebih ke tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan saat memasak di dapur, yang benar-benar mendadak sekali dibutuhkannya. Kalau yang di lahan pasum itu lebih ke banyaknya pohon buah-buahan. Saya berkebun sejak tahun 2015 dan hal yang mendorong saya untuk berkebun itu yang pertama adalah untuk menjaga alam, yang kedua untuk terapi kesehatan. Alhamdulillah sekarang jadi hampir sudah tidak ke rumah sakit lagi dan semoga seterusnya seperti itu. Panen. Ya, hari ini kita berkebun yuk. Ayo. Halo, nama saya Desi Susilawati. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang putra. Kesibukan sehari-hari saya selain tugas utama mengurus rumah dan keluarga, saya juga memiliki aktivitas lain yaitu berkebun. Saya berkebun sejak tahun 2015 dan hal yang mendorong saya untuk berkebun itu yang pertama adalah untuk menjaga alam, yang kedua untuk terapi kesehatan. Saya sempat sakit dan untuk terapi pemulihan itu jadi saya memilih untuk berkebun. Karena dengan berkebun itu yang saya rasakan ya, karena mungkin banyak aktivitas fisik, terus hati ketika melihat tanaman yang hijau-hijau itu merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, dan ternyata itu semakin baik untuk kesehatan saya, jadi saya berlanjut untuk berkebun. Ayah, sepertinya ini sudah harus dipruning lagi deh pohon anggurnya. Halo, selamat datang di Kebun Sederhana. Ini adalah kebun lahan terbatas yang kami kelola saya dan suami saya. Nah, kebun ini berada di antara perumahan dan juga perkampungan. Awalnya kebun ini adalah lahan terbatas yang terbengkalai, penuh dengan sampah dan juga semak belukar yang dihuni oleh hewan berbisa. Kami mengelola lahan terbatas perumahan ini dari tahun 2015, kurang lebih berjalan 11 tahun. Sekitar tahun 2015 itu saya sempat mengalami sakit ya, ada diagnosis dari dokter itu adalah limfadenitis, limfadenitis kronis. Jadi saya selalu bolak-balik ke rumah sakit dan akhirnya dari sakit itu mungkin pengaruh juga dengan kesehatan mental saya. Jadi akhirnya saya mencari kesibukan. Yang pertama dilakukan itu yaitu mulai berkebun di teras rumah, dan ternyata itu membawa pengaruh atau efek yang positif untuk tubuh saya, menjadi lebih rileks, dan akhirnya yang biasanya saya harus bolak-balik ke rumah sakit, alhamdulillah sekarang jadi
hampir sudah tidak ke rumah sakit lagi, dan semoga seterusnya seperti itu. Itu berkat dari berkebun, dan alhamdulillah itu berkah dari Allah. Saya ada di kebun luar greenhouse, lagi perawatan markisa, karena pohon markisa itu rantingnya banyak menjalar kemana-mana, jadi perlu perawatan yang harus dilakukan setiap hari. Lahan terbatas ini kami rawat berdua sama istri. Kalau saya cenderung ke buah-buahan seperti ini, markisa, jambu, dan mangga serta anggur, jeruk juga yang bersifat buah-buahan. Kalau istri cenderungnya ke sayuran, bunga, dan yang lainnya. Wah, udah kelihatan rapih nih, udah selesai ya pruningnya. Alhamdulillah tadi sudah dipangkas sebagian yang enggak. Oh, ini sambungannya juga sudah ada yang jadi ya? Ya, alhamdulillah ini ada 1-2 yang jadi. Ibu mau nyiram ya pakai air lele yang di bagian luar, yang bagian dalam kan sudah selesai. Nah, ini di lahan terbatas kami juga memelihara ikan lele yang menggunakan drum bekas dibelah dua ya. Nah, pemeliharaan ikan lele itu sendiri airnya kami gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di kebun sederhana lahan terbatas ini. Nah, bersebelahan dengan ikan lele ini kami juga menanam tanaman genjer. Nah, tanaman genjer ini ternyata tumbuh sangat subur karena terbantu dari air kolam ikan lele ini. Mengapa saya dan suami memiliki hati untuk merawat lahan terbatas untuk berkebun? Karena terus terang lingkungan di tempat tinggal kami ini udaranya ya, cuacanya cukup panas sekali. Selain itu kami berdua itu sangat suka dengan alam. Nah, jadi dengan berkebun otomatis lingkungan menjadi lebih hijau, asri, dan setidaknya kami bisa membantu untuk menyumbang oksigen walaupun sedikit. Hari ini saya mau panen beberapa sayuran yang saya tanam di kebun teras rumah dan juga kebun lahan terbatas perumahan. Nah, nanti hasilnya akan saya masak untuk dimakan bareng keluarga dan juga dibagikan kepada tetangga. Nah, untuk yang pertama akan saya panen adalah tanaman daun bawang. Nah, ini untuk daun bawang biasanya saya panen dengan cara dipetik bagian terbawahnya seperti ini, dan panen biasanya secukupnya saja. Nah, ini selesai panen daun bawang, selanjutnya saya akan panen tanaman seledri dan juga kucai di bagian teras depan. Nah, selanjutnya saya akan panen tanaman kucai. Saya menanam kucai ini cukup banyak sekali karena keluarga saya sangat suka sekali membuat dadar telur menggunakan kucai.
Saya itu mulai berkebun itu awal 2015 itu awalnya itu saya memulainya itu di teras rumah ya, dengan ukuran teras rumah saya itu kecil sekali 1,5 meter kali 2 meter saja. Dan saya itu berkebun di sana dengan sistem semi hidroponik, tapi air nutrisinya itu menggunakan POC yang saya buat sendiri ya dari sisa limbah dapur. Jadi berkebun saya itu adalah organik, pemupukannya hanya menggunakan POC dan kohe kambing. Nah setelah itu saya lihat perkembangan tanaman-tanaman yang di teras rumah itu ternyata tumbuh dengan baik, subur, sehat dan dirasakan manfaatnya oleh saya. Maka ketika saya melihat lahan terbengkalai ini, saya memutuskan juga untuk mengelola lahan terbengkalai ini atau lahan terbatas ini untuk dibuat kebun sederhana. Nah, semenjak saya menanam tanaman seledri, daun bawang dan juga kucai, saya sudah tidak lagi membeli di warung sayur. Nah, selanjutnya saya akan panen beberapa tanaman yang ada di kebun lahan terbatas perumahan. Hari ini saya mau panen tomat. Dari berkebun itu selain kita bisa mendapatkan sayuran yang sehat, karena kita tahu sayuran itu kan di bawah pengawasan kita nih, kita menanamnya itu dengan cara organik, pupuk organik yang dihasilkan dari tangan kita gitu. Jadi kita tahu kondisi makanan yang kita tanam itu seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan panen tanaman kenikir. Tanaman kenikir ini sangat enak sekali untuk diurap ataupun dijadikan lalapan. Kenikir, alhamdulillah dapat banyak. Nah, selanjutnya mau panen okra. Ya, saya dan suami itu memang berasal dari perkampungan dan notabene orang tua kami itu adalah petani di kampung, dan kami juga jadi suka berkebun, walaupun kami berkebun di sini secara otodidak ya, karena kami berkebun di sini dengan versi kami, walaupun kami banyak belajar juga dari beberapa referensi, tapi kebanyakan kami merawat tanaman-tanaman di sini lebih menggunakan hati. Nah, ini karena saya sangat suka tanaman jambu biji, jadi suami saya menanam jambu biji merah untuk saya. Nah, karena ini berada di lahan terbatas perumahan, jadi sering sekali berebut dengan hewan, salah satunya kelelawar. Nah, contohnya yang ada di bawah, tapi tidak apa-apa, itu berbagi dengan hewan. Nah, untuk lahan terbatas ini, tanaman-tanamannya warga sekitar sebetulnya itu boleh memetik langsung, seperti daun salam atau serai yang dibutuhkan warga itu silahkan siapapun boleh mengambil gitu. Nah, untuk sayuran-sayuran biasanya saya panen, misalnya kalau misalnya panennya banyak, maka saya akan bagi rata kepada keluarga-keluarga perumahan. Misalnya panennya sedikit, maka saya akan bagi secara bergilir gitu, sesuai checklist yang sudah terdaftar. Siapa saja yang belum kebagian maka akan mendapat giliran berikutnya. Nah,
sekarang panen buah sudah, sayuran juga sudah. Selanjutnya saya mau panen tanaman cincau. Nah, ini sudah selesai panen, saatnya kita masak dan berbagi dengan tetangga. Perubahan lingkungan yang terjadi setelah saya menanam itu menjadi lebih bersih ya, terus rapi, lebih asri juga, lebih hijau, dan tentu saja lebih banyak manfaatnya. Ada beberapa dari tetangga-tetangga juga yang mulai terinspirasi dari berkebun yang saya lakukan ya. Nah, salah satunya itu adalah Bu RT yang sekarang mulai rajin menanam juga. Sekarang beliau sudah memiliki berbagai macam tanaman ya, walaupun belum banyak. Ada tanaman tomat di tempatnya beliau itu, mungkin ada kucai juga sudah mulai menanam sayuran-sayuran gitu. Dan karena beliau itu sering merasakan manfaatnya dari kebun-kebun yang kami kelola ini. Terus banyak teman-teman yang suka melihat postingan sosial media saya juga semakin banyak yang terinspirasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Rajin banget lagi apa? Ya, ini lagi nyiram-nyiramin tomat, Bu. Alhamdulillah tomatnya berbuah lagi nih banyak. Alhamdulillah tadi saya habis selesai panen. Jadi ini untuk Ibu. Ya Allah, makasih banyak ya, Bu. Ini ada jambu merah, ada seledri, ada okra kesukaan Ibu. Oh iya, Masya Allah. Kenikir dan juga bayam Brazil. Ya Allah, makasih banyak ya, Bu. Berkah barokah buat Ibu nih. Amin. Jadinya bermanfaat. Sejak Ibu Desi berkebun itu, jadi dampaknya itu sangat bagus karena bisa menginspirasi para ibu-ibu di lingkungan Perum sini, dan terutama juga untuk diri saya gitu, karena saya juga belajar dan semuanya itu alhamdulillah bibitnya dapat dari Ibu Desi. Ada yang saya hasil dari belanja dapur seperti seledri dan daun bawang, itu hasil sisa bahan dapur kita tanam. Kenapa sayurannya tidak dijual, lebih kepada dibagikan, karena memang saya sangat senang sekali ketika apa yang saya tanam dan berhasil dipanen terus dibagikan, melihat raut kebahagiaan dari yang menerima. Itu saya juga merasakan kebahagiaan, dan itu mungkin yang berpengaruh pada kesehatan saya. Jadi ketika melihat orang lain senang, saya juga merasakan kesenangan yang luar biasa. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana saya pindah tanam tanaman brokoli menggunakan media tanam hasil racikan saya, menggunakan kompos yang saya buat sendiri.
dengan sistem semi hidroponik menurut saya. Nah, untuk semi hidroponik ini saya menggunakan nutrisinya itu dari POC yang saya buat sendiri dari kulit buah atau sayuran sisa limbah dari dapur. Untuk media tanam yang saya gunakan ini adalah isinya tanah, terus sekam mentah, sekam bakar, dan juga kompos hasil racikan saya sendiri. Kalau misalkan penggunaan tanah dan sekam, satu sekam mentahnya itu 2. Nah, untuk perbandingannya antara POC dengan air bersihnya itu, apabila POC-nya 500 cc maka airnya bisa digunakan 3 liter sebenarnya, karena ini untuk media galon. Jadi saya kira-kira saja dengan POC ukuran gelas ini saya hanya mengisinya di bagian garis galon ini. Selanjutnya ini sudah siap untuk digunakan menanam. Tinggal simpan seperti ini, maka air nutrisinya akan terserap oleh kain flanel ini. Nah, ini selanjutnya saya akan menanam. Ini adalah bibit brokoli yang sudah siap pindah tanam ya. Usianya hampir 1 minggu lebih dari masa semai. Jadi dengan sistem menanam seperti ini menggunakan galon bekas dengan sumbu kain flanel dan air nutrisi, kita bisa menyiram tanaman ini per 2 hari sekali atau 3 hari, dan ketika kita bepergian tanaman tetap aman. Untuk yang di luaran sana yang mungkin mau berkebun tapi masih bingung, jangan khawatir, jangan ragu, bisa manfaatkan bagian teras rumah depannya untuk berkebun. Bisa menggunakan galon bekas ataupun polybag di tempat-tempat yang ukurannya kecil sekalipun. Yang penting disesuaikan saja dengan jenis tanamannya, ataupun ada lahan-lahan di sekitar rumahnya yang juga tidak terlalu luas, itu bisa digunakan untuk menanam. Tanamlah yang mudah terlebih dahulu seperti tanaman kangkung, bayam yang memang bisa dikonsumsi oleh keluarga sehari-hari.